Ya, baiklah kita akan lanjutkan pembelajaran prinsip ilahi, divine principle di dalam babnya yang ketujuh. Kita masuk bab yang ketujuh tentang Kristologi. Bagi orang yang berdosa yang mencari keselamatan, pastilah pertanyaan yang paling penting yang harus mereka jawab yaitu tentang Kristologi. Hal-hal yang termasuk dalam lingkup ini adalah misalnya Trinitas, yaitu mengenai hubungan antara Allah, Yesus, dan Roh Kudus sebagaimana melahirkan kelahiran baru, dan hubungan antara Yesus, Roh Kudus, dan hubungannya dengan manusia berdosa. Hingga saat ini, perbedaan seputar masalah tersebut di atas masih belum dapat diselesaikan. Akibatnya kekacauan terjadi dan dianggap masih ada di dalam doktrin dan jalan hidup beriman orang Kristen. Kunci untuk pendekatan terhadap masalah ini adalah dengan mengerti nilai asal manusia, nilai di saat dia diciptakan. Pertama, kita akan membicarakan hal ini sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain dalam Kristologi. Jadi kita masuk subbab 1 tentang nilai seorang yang telah memenuhi atau mewujudkan tujuan penciptaan Allah. Marilah kita membahas tentang nilai seseorang yang telah mewujudkan tujuan penciptaan, yaitu nilai Adam dan Hawa di dalam kesempurnaan mereka. Kita dapat mengerti nilai seseorang dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Pertama, bahwa hubungan antara Allah dan seorang yang telah dewasa sepenuhnya adalah menyerupai hubungan antara karakter ganda. Manusia diciptakan dengan pikiran dan tubuh dalam kesamaan dengan karakter ganda Allah. Sama halnya hubungan antara Allah dan seorang manusia yang telah mencapai kesempurnaan karakter pribadinya dapat juga dibandingkan dengan hubungan antara karakter ganda seseorang, yaitu antara pikiran dan tubuhnya. Sebagaimana tubuh diciptakan untuk menjadi pasangan objek nyata dalam kemiripan dengan pikiran, pikiran itu kan tidak nampak. Jadi seorang manusia diciptakan untuk menjadi pasangan objek Allah, sebagaimana pikiran, tubuh menjadi objek daripada pikiran. Ini merupakan kemiripan atau gambar daripada Allah. Allah itu tidak nampak, dan manusia yang menjadi objek nyata Allah merupakan manusia ilahi atau Allah yang nampak di dalam diri manusia tersebut. 100% manusia, namun 100% roh Allah di dalam dirinya. Sama seperti kesatuan yang tak terpisahkan antara pikiran dan tubuh dari orang benar, berporoskan Allah. Begitu juga dengan kesatuan yang tak terpisahkan antara Allah dan orang benar secara bersama-sama membentuk suatu fondasi 4 posisi. Di dalam penyatuan demikian, orang tersebut mengalami hati Allah sebagai kenyataan dalam hatinya sendiri. Apa yang dirasakan oleh Allah merupakan perasaannya juga. Dengan memiliki kepribadian yang dewasa sepenuhnya seperti ini, maka orang tersebut merupakan bait suci ilahi atau bait Allah, di mana Allah tinggal berdiam secara terus-menerus 24 jam sehari sepanjang hidupnya, sehingga kemudian dia menjadi orang yang memiliki karakter ilahi. Yesus menyebut keadaan sempurna ini dengan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Kita bisa lihat di dalam Alkitab yang diajak oleh Yesus, 1 Korintus 3 ayat 16, referensi ayat-ayat Matius 5 ayat 48, Kejadian 1 ayat
Kejadian 1 ayat 28, yaitu manusia harus menjadi memenuhi berkat, menjadi gambar daripada Allah. Jadi manusia seharusnya sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Itulah yang menjadi ajakan daripada Yesus, karena Yesus sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna, memenuhi roh Allah 100% di dalam dirinya, namun dia adalah 100% manusia. Jadi kita melihat bahwa seseorang yang telah mencapai tujuan penciptaan menerima suatu nilai ilahi, ini dapat dibandingkan dengan Allah itu sendiri, karena Allah hidup di dalam dirinya. Jadi dia merupakan gerak-geriknya, apapun yang dia lakukan merupakan tindakan Allah. Apabila engkau ingin melihat Allah, engkau melihat aku, engkau sudah melihat Allah. Itu maksudnya. Yang kedua, marilah kita melihat nilai seorang manusia dari sudut pandang tujuan dia diciptakan. Allah menciptakan manusia untuk tujuan saling berbagi sukacita dengan manusia. Setiap manusia memiliki karakter pribadi yang unik. Tidak ada satupun manusia yang sama karakternya. Tidak masalah berapa triliun pun, berapa banyak pun manusia yang dilahirkan ke bumi, meskipun kembar sekalipun, tidak pernah ada di antara mereka dua orang yang memiliki kepribadian tepat serupa. Setiap orang yang merupakan pasangan objek nyata Allah yang mewujudkan suatu segi tersendiri dari karakter-karakter gandanya, itu ada di dalam diri setiap manusia. Dengan begitu, seseorang tersebut merupakan manusia satu-satunya di alam semesta yang dapat merangsang aspek tersendiri dari sifat Allah untuk membawakan kebahagiaan tersendiri kepada Allah. Jadi setiap orang yang telah memenuhi tujuan penciptaan adalah satu keberadaan yang unik di alam semesta. Unik. Tidak ada seorang pun, meskipun kesempurnaan adalah sama, namun keunikan karakter itu berbeda-beda. Jadi kita dapat memastikan kebenaran dari perkataan seperti yang dikatakan oleh Buddha, saya adalah manusia satu-satunya mulia di sorga dan di bumi. Ya, karena memang manusia adalah unik. Kemudian yang ketiga, marilah kita melihat nilai seorang manusia berdasarkan atas hubungannya dengan alam semesta. Seperti yang telah dijelaskan dengan prinsip penciptaan, seseorang yang telah memenuhi tujuan penciptaan dapat menguasai seluruh alam semesta, yaitu menjadi Tuhan atas seluruh alam semesta, menjadi Tuhan atas seluruh ciptaan. Kuasa